Halo guys. Selamat datang di Selasar. Yang danta-danta aja Ditonton ya. Jadi ini adalah podcast pertama kita di Yes, mobil. di mobil. Dan hari ini kita akan membahas tentang, mungkin sebagian dari kalian bisa relate dengan topik ini, Apa tuh? friendship heartbreak. BTW Friendship heartbreak. muka gua kok Friendship. golden brown. Udah matang. Ya, it's okay. Nah, sebelum itu tapi gue pengen jelasin dulu nih friendship heartbreak itu apa. Jadi friendship heartbreak adalah kondisi di mana kalian pernah deket dengan seseorang gitu ya, bisa dikatakan bisa Berarti friendship ya? Berarti Iya, friendship, tapi benar. nggak ada romance ya berarti ya. Bener, nggak ada intensi romance Oke. gitu. Ini bisa kayak sahabat atau mungkin kayak lebih ke pertemanan lah intinya. Terus yang tadi kalian deket banget, terus mungkin ada satu dan lain hal jadinya nge-crash dan Crash. akhirnya kalian berpisah gitu. Oke. Nah, dari lu sendiri apa nih momen friendship heartbreak lu itu? Gue ya, kalau Oke. dari gue pribadi itu lebih ke, gue waktu itu pernah, jadi adalah satu orang temen gue di masa sekolah gue. Nah itu tuh jadi deket banget sama gue gitu kan. Terus selama masa itu tuh nah itu udah mau mendekati ke perkuliahan. Oke. Jadi pas semester 1 gitu kan, dia tuh deket sama orang. Misalkan si perempuan ini namanya A deh. Si A ini deket banget sama satu laki-laki gitu ya. Terus laki-lakinya ini dia ketahuan selingkuh gitu. Oh, shit. Nah sebagai teman gitu kan, sebagai sahabat yang baik, gue kayak memberikan warning lah. Ini menurut gue hubungan nggak layak untuk diperjuangin gitu, karena dia udah selingkuh coy. Kayak selingkuhan red flag parah kan. Yes. Kayak udah red flag parah. Terus Iya. gue udah kasih tahu ke dia, tapi kayak dia denial. Terus akhirnya puncaknya adalah dia ngeblokir semua sosial media gue, WhatsApp gue, Gile. Instagram, apapun diblokir sama dia. Jadi gue udah nggak punya akses buat kontak ke dia lagi gitu kan. Ya jadi kayak udah dia nge-cut off gue banget. Terus Terus? gue dapat kabar dari temen gue yang lain kalau dia ini, si wanita A ini tuh nikah akhirnya Oke, dengan laki-laki sama si itu, orang itu. gitu. Terus gue ya sebagai orang yang hanya bisa memberikan saran gitu ya, tetap decision makingnya dia. Gue kayak ya udah gitu. Oh dia nikah, mungkin dia udah mempertimbangkan banyak hal lah gitu. Akhirnya dia mapan buat ke jenjang yang lebih serius. Terus long story short, kayaknya pernikahan mereka hanya bertahan 1,5 tahunan. Terus gue dapat kabar kalau dia ini mau cerai gitu. Asik. Terus sebelum berita perceraian itu terkuak gitu ya, nah dia tuh sempat ngechat gue, jadi dia sempat nge-unblock gue lagi. Oke. Nge-unblock WA gue, dia bilang kayak gue mau cerai gitu. Terus gue tanya kenapa, terus dia bilang kayak dia ketahuan selingkuh gitu. Ya gue sih pada saat itu udah nggak kaget ya. Terus Iya. tapi dia tuh kayak meminta gue tuh untuk mengasihani dia gitu loh. Gue kayak enggak deh, itu cuma ngedraining energi gue doang. Terus akhirnya dia tuh kan kayak bikin diri gue tuh kayak yang ini orang ngedraining gue banget energinya, ngebuang-buang energi positif gue aja. Terus akhirnya gue nge-cut off Akhirnya lu gitu. cut off. Oh berarti sampai sekarang masih lu masih nge-cut off? Oke. Masih nge-cut off, cuman ya memang Berarti- WhatsApp-nya cuma di unblock doang, tapi kayak dia suka ngeliat story gue. Tapi apa yang lu deket- rasain selalu nggak temenan lagi sama dia? Maksudnya kan heartbreak nih, berarti lu sampai kesedih banget dong. Jujur pertama-tama pasti sedih ya, kayak gue kehilangan orang yang biasa gue cerita, begitu pun dengan sebaliknya gitu. Tapi ya namanya proses pendewasaan di diri ya, kayak ya udah aja gitu. Yang gue punya kehidupan gue pribadi, dia punya kehidupan dia yang dia miliki juga. Jadi kayak Tapi nggak usah heartbreaknya berarti lu dipikirin. cuma kayak sedih aja udah gitu doang. Sedih gitu. aja, alhamdulillahnya. Nggak pernah sampai yang kayak parah banget sampai gimana? Alhamdulillahnya enggak gitu. Kalau lu sendiri gimana, Bob? Oh gua Ada nggak Ya, pengalaman ada kayak nggak gitu? ada. Gimana? Jadi sama kayak lu Cap, ini zaman gue SMA juga. Oke, kenapa tuh? Jadi dia teman gua, kakak kelas gua. Dia tuh salah satu orang yang bimbing gua lah. Jadi kayak gue tuh sangat look up
apa tuh bahasa Inggrisnya? Apa? Ya pokoknya gue sangat melihat dia, sangat melihat Oh, dia. Panutan lu gue lah Iya. dulu pas SMA. Bukan dia doang ya sebenarnya. Tapi Salah jadi kita tuh satunya. berkelompok dan dia salah satunya. Heeh. Dan setelah lulus dia itu pertama pas lulus tuh kita masih main kayak biasa, nggak ada apapun tuh. Setiap hari Minggu kita nonton bareng, rame-rame satu Grup kelompok lah. lah. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tuh ngeblok kita semua. Oh iya? Semua. Literally semua? Semua. Wow. Kita nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai sekarang kita nggak ada yang tahu dia kemana. Bahkan sampai sekarang. Gitu sih. Dan kalau heartbreak-nya sebenarnya lebih ke kangen aja sih, kangen momennya. Momennya. Ya, kangen momennya benar-benar. Iya sih, bikin sedih tuh momennya sih. Momennya sih benar. Terus apa yang lu lakukan, Bob? Apakah lu tetap mencari kakak kelas lu atau kayak lu ya udah dia pergi, ya udah lu ya udah aja lupain aja? Gue sempat stalking sih sejujurnya, cuman emang nggak nemu apapun. Oke, berarti jejak digitalnya clean banget ya? Nggak ada sama sekali. Mungkin ada kalau misalnya lu nge-search namanya pasti ada ketemu kayak makalah-makalah dia zaman dulu, kayak tugas-tugas dia. Cuman untuk kayak iya masih ada. Cuman kalau untuk kayak Instagram, TikTok, or something like that itu benar-benar udah hilang sih. Tapi lu sempet nanya ke keluarganya nggak? Kayak tanya ke orang tuanya atau adik kakaknya mungkin? Enggak sih, gue sih nggak pernah. Cuman ini boleh nggak sih diomongin sini, gue nggak enak deh sama orangnya. Kalau Nggak usah dibilang ngomongin. ya nggak usah lah ya. Ya nggak pernah berarti. Oke. Kalau lu pernah nggak ngerasain kayak friendship heartbreak? Pernah dong, pernah. Jadi gue dulu punya teman, terus kita benar-benar dekat banget, literally dekat banget, kemana-mana berdua, pulang sekolah berdua, pergi berdua, gue jemput, terus sampai di mana? Ini SMA, SD, SMP? SMA. Sampai di mana dia ini emang dia udah broken banget kan, misalnya udah broken home segala macam bla bla bla. Sampai di mana dia ini selalu bergantung sama gue, misal kemana-mana sama gue, terus dia gabut ke rumah gue. Sampai dia pernah waktu itu berantem lah sama keluarganya, terus dia nginep di rumah gue berhari-hari. Dan itu berhari-hari, maksudnya lu makan di rumah gue provide gitu, pokoknya semua gue. Jadi lu di rumah gue aja udah bener gitu, jadi pada lu luntang-lantung gitu kemana ya, karena gue maksudnya ya gue sayang lah sebagai teman dekat gue gitu ya, maksudnya gue peduli gitu. Sampai dia pulang dari keluar kota aja gue jemput tengah malam, gue jemput tengah malam naik motor, pokoknya bener-bener gue sayang gitu, kayak saking udah temenan banget ya. Sampai titiknya adalah jadi dia tuh pakai HP gue juga kan, jadi dia buka IG tuh di HP gue. Nah pada suatu ketika nih gue tuh lagi buka IG, gue nggak tahu kalau ternyata gue buka IG-nya dia. Nah terus? gue lihat salah satu close friend di dia itu ternyata yang gue nggak ada. Terus dia tuh sama temennya ngomongin gue, serius? ngejelek-jelekin gue. Anjir. Tau gak sih, tuh gue bener-bener gemeteran, deg-degan langsung. Wah gila, itu pertama kali gue rasa kayak anjir, lu ngerasa kayak diselingkuhin gitu loh, Dihianatin banget, pasti gila. pasti. Wah itu gue bener-bener gemeter. Wah nggak tahu lagi mau kayak gimana, bener-bener gak habis pikir banget gue. Ternyata dia ngejelek-jelekin gue di belakang, yang dimana gue tuh selalu sama dia tuh positif banget. Oke. Itu sakit banget sih sumpah. Makanya di situ wah, terus sampai akhirnya gue nggak ngomong ke dia sih, nggak gimana. Terus kayaknya mungkin dia enggak kalau gue udah lihat itu, tiba-tiba dihapus postingannya. Terus itu postingan dia posting postingan di IG. close friend gitu. Iya, posting Anjay. close friend di IG ngomongin gue, bener-bener ngatawain dan jelek-jelekin gue. Dia lagi sama temennya, dia kita teman-temannya di luar kota lah gitu. Ternyata dia ngomongin gue kayak gitu. Terus akhirnya gue send ke dia, terus gue cuma kayak gue kirim DSG-nya ke chatan atau ke DM gitu ke dia, terus gue cuma kayak WK gue gituin. Terus akhirnya mungkin dia sadar, langsung dihapus. Terus udah sampai saat ini kita nggak lost kontak. Kayaknya dia ngerti kalau misalnya gue tuh marah itu, dan dia tahu wajar itu akhirnya. marah. Jadi tapi dia pun nggak ada minta maaf atau klarifikasi gitu loh. Kan saya sorry gitu, maksudnya bukan gini atau segala macam. Ini dia benar-benar yang lost. Jadi kan berarti bener dong kalau misalnya emang dia ngomongin dan jelek-jelekin gue divalidasi kayak gitu. berarti ya. Dia sedih banget, padahal Sedih sama banget, dia benar-benar dekat banget. Sampai kita udah ngerencanain gitu, nanti kita keluar negeri yuk, keluar kota bareng yuk, dan sampai segitunya gitu. Jadi gue sedih banget sih. Itu sakit banget sih. Terus kan dia kan case-nya kan dia sempat nginep di rumah lo kan ya, Mi? Terus gimana cara dia kayak pamitan sama lo dan keluarga lo?
Enggak, itu kayaknya dia udah lagi pergi. Oh. Udah nginep nih, jadi udah nginep terus dia udah pulang, dia keluar kota lagi tuh. Nah pas dia Oh, kota gitu. itu pastinya gue tahu dia ngomongin gue itu. Padahal dia bener-bener sampai keluarga gue udah semua udah kenal dia ya, udah kayak anaknya misalnya Iyalah. tinggal di rumah gue gitu ya. Berhari-hari pula Berhari-hari kan. dia gitu ya, terus kayak udah dekat, dia juga udah tahu keluarga gue gimana gitu. Terus gue jadi kayak anjir kita udah sedekat ini loh gitu, terus lu masih kayak gitu, sedih banget gue. Itu benar pertama kali gue bisa gemeter itu tau, kayak Oh iya. soalnya Sumpah. merasa bener-bener di nyeseknya udah dus gitu loh. Nyesek banget ya, Anjir. gue kalau ingat itu hal tersakit kayaknya deh gue. Soalnya gue setulus itu gitu, gue berteman sama dia kayak malam-malam gue jemput ke rumah dia. Dia mau minta apa gue bolehin, dia mau apa-apa gue iyain deh, walaupun gue paksa-paksain gitu. Tapi dia jauh nggak rumahnya dari lo, Mi? Lumayan 30 menitan lah. Gila ya. Tapi kadang tuh ya gue nggak ngerti ya, maksudnya ini kan kita sebagai POV orang ya quote and quote orang baiknya lah ya. Nah tapi kenapa ya mereka bisa Oh, di sampai sisi gue bukan orang baik sih. Itu kan iya, kata doang. iya maksudnya kalau ini case-nya cerita gue dan Xiaomi gitu kan, kayak gue dan Xiaomi ini kan case-nya sebagai ya quote and quote bisa bilang orang baiknya lah, kita memberikan yang terbaik buat teman kita gitu kan. Tapi gue tuh selalu penasaran kenapa bisa ada orang melakukan hal tersebut yang sampai yang kayak anjir lo Iya, makanya betrayal parah gitu kadang gak sih? bingung ya, ini apa gue yang salah gitu, apa yang mungkin menurut gue benar, menurut dia tidak gitu, yang nggak pernah diomongin gitu. Jadi itu yang bikin sedih sih, kayak kenapa Bener, gitu, bener. kenapa gue diginiin gitu. Padahal gue sebenernya itu lo sama lu, gue setulus itu gitu, gue sayang sama lu gitu sebagai temen gue gitu. Tapi gue digituin, anjir lah. Tapi kan itu kayak lu jadi questioning diri lu sendiri Iya gitu makanya kan. gue jadi kayak apa gue salah, apa gue ngelakuin hal sesuatu sampai gue gitu, apa gue gimana gitu. Terus Tapi yang bikin sedihnya. Tapi ya kalau menurut gue ya orang-orang kayak gitu tuh ada sesuatu yang di dalam diri dia tuh yang kayak kurang gitu enggak sih? Jadi dia berusaha untuk mencari keluar atau dia kayak mencari validasi keluar, tapi yang kadang bikin ngeselin. Atau lu punya pengalaman gini nggak sih? Kayak lu bukan ngedeket nih ya, kayak lu temenan sama orang yang tadinya tuh dijauhin sama orang. Oh, Terus iya. sampai akhirnya Itu dia. lu tersadar, Gua nggak pernah oh sih. anjir Itu lu pantesan dijauhin Gua nggak orang pernah gitu. Itu Lu dia. pernah? Itu jadi dia tuh gak ada yang nemenin. Itu cuma Oh gue doang yang nemenin. oh gitu. Makanya kan gue mikir ya, udah nih gue udah temen, gue satu-satunya nih yang mau nemenan sama lu nih, kayak lu bener gitu. Ternyata gue masih digituin guys, jadi kayak pantesan Sumpah. gue punya temen gitu. Sumpah iya bener banget lagi. Jadi tapi sekarang gue udah bisa menerima gini aja, kalaupun kita nggak temenan, yang rugi tuh dia, bukan gue. Yes bener. Gitu loh, karena gue tulus gitu temenannya, gue bener gitu. Ya kalau misalnya gue yang gak temen sama dia yang rugi, karena dari dulu juga misalnya Iya. dia yang selalu minta butuh bantuan apa-apa, gue yang nolongin gitu loh. Iya bener. Kalaupun dia yang pergi, bukan gue yang rugi gitu. Kita bukan bermaksud jumawa atau gimana ya. Gue ngerasa gue Iya. segala hebat-hebat dia, cuma posisinya Kita nih ya, membantu loh gitu. iya, gue nggak ada minta timbal balik apapun gitu, nggak ada. Gue cuma kayak minta, udah yang bener temenan sama gue, temenin Bener, gue bener, sini bener, gitu. bener. Kayak nggak usah drama itu loh, gue nggak Bener. suka kayak ngobrol-ngomongin. Maksudnya Bener. kalau misalnya lu nggak suka sama gue, maksudnya ngomong aja di depan muka gue gitu. Directly Iya, ya. kayak lu Bener. kenapa lu gini, jangan di belakang gitu. Nah dari situ gue juga menemukan apa faktanya, dia ini emang sama gue pun ngomongin temennya. Oh, oke. Oh, jadi Jadi- ada patternnya ya. Iya, jadi dari situ gue Jadi ada sadar, patternnya. oh ternyata orang yang main sama gue ngomongin orang, dia kalau gimana sama orang itu ngomonginnya gue gitu loh. Bener, Dan bener. itu gue temuin Bener. di beberapa teman gue juga yang sama case-nya kayak gitu. Jadi oh ternyata kalau misalnya kita deket temenan sama orang nih, terus lu tahu nih orang itu ngomongin orang lainnya terus jelek-jelek, itu kemungkinan kalau dia main sama temennya dia ngejelekin lu jelek-jelek. Kayak gitu. Bener sih. Kalau menurut gue tuh Kenapa? kayak ada pola tersendirinya gitu gak sih? Jadi kayak kadang behaviornya dia tuh Iya, emang menggambarkan dari- polanya dari gitu. dirinya gitu loh. Iya kan? Udah Bener-bener. behave-nya. Iya, terus gue sumpah kayak nggak habis pikir ya, terutama kayak apa ya? Menurut gue apalagi di usia-usia kayak kita ini kan harusnya lagi era-eranya memperbanyak relasi gitu kan. Memperbanyak relasi, terus menjalin hubungan dengan orang baru. Hubungan bukan berarti yang romansa gitu ya, tapi hubungan yang kayak ya udah kayak kita temenan gitu dengan siapapun gitu kan. Nah, gue kadang suka nggak habis pikir sama orang yang malah dia nggak cut off orang-orang. Pun gue tuh orangnya termasuk bukan cut off banget ya, tapi gue lebih memberikan jarak ke orang-orang. Iya, Ya, boundaries. Iya, kayak Gua memberikan juga boundaries yang sama lebih sih. kayak Kan itu udah prosesnya nggak sih? Dulu kan kita Bener. belum bisa kayak gitu. iya bener. Dan itu tuh apa ya, kalau gue pribadi ya,
ada saatnya orang tuh harus dikasih boundaries yang agak sedikit lebih strict gitu loh. Kadang kalau dia terlalu nyaman sama kita, dia tuh kadang kayak semena-mena gitu loh, semena-mena, terus kayak nganggep tuh ini orang kayak gampang dikelabuin Nah, atau kayak kayak gitu sih, karena udah iya. merasa dekat jadinya Iya, semena-mena anjir. gitu loh. Tapi gue percaya, maksudnya kita ke semua orang harus ada boundary sih. Maksudnya cuma Boundaries. boundaries Benar-benar. ininya aja, apa namanya, Iya, tingkatannya aja yang berbeda. Berbeda. Benar. Yes. Tapi lu kalau dari lu nih Mi, gimana cara lu memberikan boundaries ke orang gitu? Sebenarnya yang bikin gue bisa bikin boundaries adalah pernah disakitin itu sih. Nah, selain itu juga gue pernah lagi case lain. Ini gue juga sama, mirip-mirip. Gue udah deket banget, semua Gimana, dia Bang? juga kayak, bener-bener dia hancur di low banget. Gue selalu ada buat dia lah gitu, dia minta bantuan apa gue tolongin, dia segala macem karena ya gue ngerasa kita dekat gitu loh. Jadi semua segala macem gue tolongin lah gitu. Terus Sampai gue tahu dia tuh ngomongin gue di sosial media. Terus itu case-nya sama lagi tuh, dia buka IG di gua, terus langsung kebuka tuh. Terus ya udah ketahuan dia nge-hide bukannya hide sih, maksudnya di notifikasi gua tuh di off. Jadi dia nggak bisa ngeliat story gua. Jadi kenapa kayak gitu? Tapi gua ngerti. Jadi dia nggak suka kalau gue lihat gua seneng. Jadi dia karena waktu itu kan dia lagi down banget kan, lagi down banget segala macam. Terus dia tuh bener-bener gak suka lihat gua happy gitu. Misalnya gua jalan-jalan, gua segala macam, gua kemana-mana, dia tuh nggak suka. Terus kalau misalnya gue dapet achievement pun dia nggak suka. Jadi dia tuh iri dengki gitu loh. Iri dengki ya kayak orangnya ya. Nah dari situ gue sadar gue nggak sehat nih main sama dia Yes, kayak benar. gitu. Maksudnya gue kan pengen Karena nggak berbalik gitu gue kan. maunya punya temen yang bisa seneng apa yang gue lakuin Yes, seneng gitu. benar. Kalau gue seneng ya dia seneng gitu loh. Seneng. Itu kan yang bagusnya kayak gitu ya. Kalau misalnya gue seneng tapi dia kesel dan marah, berarti kan nggak sehat Ada dong yang salah. pertemanannya. Nah dari situ gue sebenarnya udah cut off dia. Gue tuh waktu itu pernah sampai nggak ngechat lama banget, tapi dianya akhirnya ngechat gue karena emang dia masih butuh gue, nggak bisa. Jadi ya udahlah gitu. Tapi bener ya, kayak kadang pun gue ya sebagai orang biasa gitu ya, banyak-banyak refleksi diri itu tuh bikin kita itu lebih aware sama diri kita, termasuk kayak penyakit hati kayak gitu loh. Iya, itu penyakit hati sih. Penyakit hati itu Ya, jatuhnya susah iniin juga gitu loh. Kadang walaupun kita nggak bisa memungkiri ya, kadang kita ada saatnya kita lagi down banget. Iya. Kalau gue lebih memproteksi diri gue, kayak gue lebih baik nggak buka sosial medianya sama sekali. Instead of gue merasa kayak ini orang hidupnya senang-senang mulu, gue nggak boleh kayak merasa gue kayak benci karena kebahagiaan orang lain. Itu menurut gue itu udah nggak sehat banget. Menurut Itu gue nggak kayak sehat gitu. banget. Itu nggak sehat Dan yang banget. gue bikin sedih adalah gue temennya loh. Kalau masalah gimana gue Bener. temennya loh. Gue aja seneng kalau ngeliat dia seneng gitu loh. Bener. Misalnya dia dapat achievement apa, dia kemana jalan-jalan, gue tuh seneng. Pas dia sedih aja gue rasanya kayak pengen bikin dia seneng gitu. Tapi giliran gue seneng, dia nggak suka, dia marah. Itu yang gue bikin gue sedih sih. Bener. Kayak kesedihan lu tuh bikin gue sedih, tapi kesedihan gue bikin lo seneng gitu. Dia Iya. seneng kalau gue sedih gitu-gitu. Parah itu. Karena ngerasanya ya lu harus ngerasain gue rasain gitu, sedih gitu loh. Jangan gue sedih lu senang Aduh, kayak nggak gitu. bisa Itu sih yang begitu gua- sih. Iya, itu lebih ke Makanya gua- penyakit hati sih sebetulnya. Iya, gue sedih banget sih sebenarnya. Gue cocok aja temenan sama dia, cuman itu satu minusnya dia kayak gitu. Jadi Parah sih itu menurut gue, iya kayak kan. nggak bisa ditolerir kayak gitu. Nah dari situlah gue udah nggak pernah lagi ngerasa gue mau deket sama temen. Nah Oh, iya. dari gue kan dulu kan best friend gitu ya. Bestie Sekarang gue banget. bener-bener semua orang sama rata. BFF. Oh, Nggak berarti ada yang- sekarang lu nggak punya bestie Gak gitu? ada, Oke. gak ada. Entah Oke. mungkin ada deket, tapi gue nggak pernah ngeklaim dia, lu bestie gue, lu Iya. best friend gue. Gue udah nggak pernah mau, karena gue kan nanti Takut dikecewaan ya. udah trauma banget sejujurnya sama temen. Gue Benar. kayak gitu aja gue bener ngerasa dihianatin banget itu loh, kayak dihancur banget lah Iya. gitu lah. Dia Ka- teman kayak gitu. Kadang ya balik lagi ya, kayak yang tadi gue bilang, kayak banyak-banyak refleksi diri itu termasuk Keras. merefleksi kalau kita ini masih dalam tanda kutip sehat atau enggak. Nggak sehatnya itu ketika ada orang lain seneng, kita malah kesel. Kita malah kesel, itu menurut Iya. gue itu yang pertama udah nggak sehat. Itu belum harus diobatin sih. Harus itu. diobatin. Terus yang kedua, kalau sering-sering refleksi diri itu kayak membuat diri kita tuh bukannya kesel, tapi kita bertanya gimana cara dia tuh biar senang terus. Kalau gue lebih ke motivasi diri gue kayak gitu. Kayak misalkan ada orang misalkan ke luar negeri gitu, misalkan kayak ke sesimpel ke luar negeri, gue akan tanya gimana cara, misalkan kayak prosedur wawancara di imigrasinya, terus kayak gimana sih
pengelolaan duitnya dia supaya kekumpul sejumlah nominal yang bisa Iya, digunakan ke luar iya, negeri. Nah, jadi kayak sesuatu yang kayak gitu kita coba ubah buat ke sesuatu yang lebih positif gitu loh. Instead of kita marah-marah Benar itu sih. gitu. Makanya kenapa gua nggak pernah mau ngeklaim kayak gue best friend karena biar udah semua sama rata. Kalau Benar. misalnya lu nyakitin gua nggak ngerasa Iya, sesakit itu benar. gitu loh. Karena aku ya udah gue juga Nggak nganggep biasa aja ketergantungan, teman. ya, Iya. benar Gue pun banget. sekarang udah kan kalau dulu kan masih suka chatan sama temen tuh intens kayak lu Yes. ngapain bla bla bla. Selama ini sekarang gue udah nggak. Kalau chat yang penting-penting aja. Kalau Yes. misalnya nggak usah kayak 24 jam chatan sama temen kayak gitu, gue enggak sih, udah nggak mau. Iya, karena Biasa aja udah. iya semuanya. benar-benar. Kalau lu sendiri gimana nih Bob, lu ada nggak sih pengalaman yang kayak lu yang mirip-mirip kayak Xiaomi atau pengalaman-pengalaman lain yang bisa lu share gitu? Enggak ada sih, mungkin gua nggak tahu ya, cuman ya lebih baik gua nggak tahu sih. Ya nggak sih? Iya lah, mending gak usah tahu Kadang sih. ada sesuatu yang Iya, kita tuh kayak lebih perlu nggak tahu gitu iya, ya. makanya gue situ juga harusnya gue nggak tahu aja ya gitu. Kalau tahu kayak gitu udah sakit banget ya bener. Dan Sakit itu gue banget. bener sosmednya goblok segala macem. Tapi mungkin emang dia bukan yang terbaik buat lu. Iya, Iya, makanya. mungkin. Tapi makanya maksud gue hal-hal simpel aja dia kesel itu sama gue. Berarti kan emang kesel sama gue nya Iya. gitu. Kesel loh. sama elunya, sama Iya. pribadi elunya Iya, gitu kan. pribadi guanya gitu. Bener. Jadi apapun yang gue lakuin hal kecil itu bikin dia risih gitu loh, bikin dia Iya. kesel. Jadi Tapi aneh juga ya, dia ngerisih sama lo tapi dia tetap nempel sama lu mulu ya gitu. karena dia yang butuh, karena dia masih butuh Iya gue. sih, Karena nggak punya anjir. temen lagi. Aneh banget Karena sumpah. nggak punya temen lagi, makanya dia selalu nge-reach gue terus. Terus Ya, susah. yang gue tuh pernah punya pengalaman kayak gue nge-mute story orang. Kadang kan tuh kayak ini sebenarnya salah satu penyakit hati juga sih. Kayak gue Tapi menurut gue itu butuh proses sih. Butuh proses. Gue juga dulu pernah Butuh kayak proses, gitu. Tapi bener. butuh proses, nggak bisa langsung Bener. kayak lu baik-baik aja juga gitu. kadang dia tuh kayak apa ya? Apa bisa dibilang oversharing. Gue pun sebagai orang yang oversharing juga tapi ya. Tapi dia tuh kayak bener-bener oversharing itu. Yang kalau gue lihat story-nya, yang gue malah kayak Ke-trigger iya gitu. apaan sih anjir Contoh kayak gitu. oversharingnya gimana nih? Hah? Contoh kayak Contoh aku om- ada lagi ada bisul di pantat nih sebelah kanan gitu. enggak begitu banget sih, Oh, enggak tapi gitu. kayak yang lebih kayak lu tau gak sih Mi, kayak orang-orang yang oversharing yang kayak, atau misalnya kayak ada gak sih orang-orang yang kayak lu ngupload story, dia ngupload story tapi kayak apaan sih nih anjir kayak gitu aja Iya, bener-bener. iya, ngerti, Iya, ngerti. kayak gue daripada gue nambah-nambahin dosa gitu ya, Ya, baik Gua- kita yang gua nge-hype mute, dia, iya, dia gua di-mute mute story-nya. Itu nggak Gitu. apa-apa sih, it's okay. Menurut Iya gua, kan? Itu kan maksudnya kita nggak bisa melarang orang lain mau posting apa-apa. Iya, kan? bener. Jadi mau nggak mau kita yang harus kontrol, menjaga diri bener, kita yang apa yang kontrol diri kita lihat sendiri, gitu. bener-bener. Iya, dan itu it's fine banget. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini kalau case gue kan waktu itu karena gue ngerasa gue temen aja gitu. Harusnya kita nggak temen nggak Bener. gitu loh. Kalau Bener. kita nggak terlalu deket nggak apa-apa lah gitu. Ini gue Iya. temen lo loh, deket lo, gue bantu lo sana sini loh. Masa gue seneng lo nggak mau sih seneng gitu. Bener. Kayak itu sih. Terus ada nggak sih kayak momen dimana kalian merasa kayak ini kayak temen yang bisa dijadiin kayak apa, bukan temen ya, maksudnya kayak lu pernah nggak sih ngerasa kayak oh nih kayak ini orang enak nih buat gue ajak jalan-jalan, tapi kalau gue ajak proyekan bareng dia kayak Ada, ada banget. ada banget kan. Kayak yang dibuat proyekan bareng enak, tapi buat yang seneng-seneng kayak kurang Gue malah kayak gitu. punya tiap temen ada kategorinya loh. Sumpah, iya gue juga anjir. Yang ini buat Ternyata jalan-jalan, gitu ya? Iya, yang iya, ini iya. buat kerjaan, Iya, yang bener-bener. ini buat foto-foto kayak gitu. Iya, gue juga gitu It's aja. normal ya kayak gitu ya. Iya, normal banget. Normal Ternyata kayak gitu karena ya, ternyata. nggak semua orang juga bisa kita ajak kemana-mana gitu loh, karena kan juga mungkin bertemu awalnya juga beda gitu Yes. kan. Jadi kayak gue Kecocokannya juga berbeda nggak sih? Obrolannya juga beda gitu Benar, kan. benar. Terus kadang bukan kan kadang kalau kita jalan-jalan pasti pengennya happy dong. Kita nggak pengen ada yang party pooper gitu. Termasuk gue pernah dulu pas zaman gue SMP ya. Gue tuh kan dulu anak asrama banget ya, anak pesantren. Gue tuh pengen lah ke pasar malam gitu. Karena waktu itu lagi libur juga. Terus Oke. gue tuh udah merencanakan ke pasar malam kan bertiga ya. Terus gue lewat gerbang asrama. Terus temen gue ini kayak pengen ikut. Bah, gue tuh bukan ngebenci dia, cuman gue kayak nggak suka aja ada dia gitu. Ya kenapa? Ya karena kayak dia tuh kayak perasaan yang susah dijelasin, kayak dia tuh kayak party Apa sih? dia tuh kayak apa NPD banget gitu loh. Dia kayak menyerap semua energi baik yang ada di lingkungannya gitu loh. Terus dia nanya, kalian mau kemana? Mau ke pasar malam? Ikut dong. Gue saat itu juga memutuskan, bentar ya, kayaknya gue gak jadi ikut ya, gue buka asrama gitu.
kok jalannya? Tahu ini orang pada jalan. Oke. Kok merah? Tapi orang pada jalan. Kalau Oke. gua tahu lah. What is Kita this? ikuti aja. Sini emang nggak jelas nih Ajaib sini. Bekasi. Ajaib anjir Bekasi emang. Jadi kayak kadang ada momen-momen kayak gitu. Tapi gua sadari dan setelah gua refleksi diri juga itu Ada ayam. sorry. Kok gua mudah banget ke distract ya? kalau Goli. merefleksi lagi kayak gitu tuh sebenarnya nggak sehat. Hmm. Bahkan dari itu sering refleksi diri tuh itu yang menambah kayak oh ini kayaknya udah nggak sehat nih, gue udah nggak boleh kayak begini lagi gitu. Karena kalau main gue di posisi orang itu, gue mungkin akan lebih kesel banget nggak sih? Oke. Iya, ya gue masih bisa maklumi itu pas masa SMP, masa-masa yang labil-labil gitu lah. Tapi emang gue sadar emang susah sih misalnya kita ikut seneng atas kebahagiaan orang lain itu ya, apalagi kalau misalnya kita masih manusiawi ya punya rasa Iya. iri dan dengki sih, itu emang susah kan. Tapi Butuh proses. butuh proses gitu. Gue juga lama kok bisa ikut seneng gitu sama Iya. orang lain. Tapi sekarang prinsip gue adalah kan ada tuh quotesnya, be happy for other happiness, then happiness will come back to you gitu loh. Itu gue Wih, percaya itu sekarang. Itu bagus banget. Jadi kayak yaudah kita ikut bahagia aja sama kebahagiaan orang lain. Jadi kita percaya kalau kita ikut bahagia, kebahagiaan pun juga akan balik ke kita Balik gitu lagi loh. ke kita. Dan gitu juga kalau kita iri dan dengki malah kita nggak maju-maju gitu. Benar, Karena benar. orang lain akan makin sukses gitu loh. Karena kita posisinya selalu jadi di belakang dia doang. Kalau Benar, misalnya kita benar. iri dan dengki gitu. Bener, Bang. Kalau misalnya kita ikut senang, kita justru ada di sejajarnya tuh bisa lebih. Bener, Gitu. setuju sih gue. Kan maksud gue kalau lihat temen lu sukses, Ya, jangan gue dimusuhin, sabar. jangan dibenci, mending kita collab gitu loh. Kalau Iya. dia sukses kan kita harusnya kita ini ya cari Bang, ilmunya. ayo, Bang. Cari bener. Kita ulik ilmunya. Ulik iya kayak yang tadi gue bilang maksud itu gua, kan. Kalau lu punya temen yang lebih sukses daripada lu ulik, lu deketin. Iya, lu tanya gitu kan. Terus lu bisa ajak kerja sama, lu tunjukin Bener. lu bisa apa. Bakat lu Jangan malah gitu. lu teman dekat lu sukses, lu kesel, marah, iri, dengki. Ya udah lu mau jadi apa? Iya, Iya, benar setuju benar. sih. Iya. Benar. Termasuk menurut gua salah satu yang harus mulai bisa kita ubah di usia-usia sekarang ini adalah gimana caranya kita lebih open ke orang. Termasuk yang tadi yang Xiaomi bilang itu juga termasuk salah satu kita biar open sama orang. Jadi bagus anjir citra gue. Kita udah batal distract anjing. Tapi bagus. Kita Nggak ada terlalu mudah bola-bola. ke distract. Nggak ada bola-bola raksasa itu jadi kayak keren anjir. Udah. Iya. Oke lanjut lagi. Terus ya kayak gitu ya menurut gue kayak yang harus mulai terbuka sama orang, terus juga harus punya open minded sih menurut gue. Benar. Open minded yang sehat gitu loh. Jadi kayak Ya, kita maksud gue sekarang sih gue ngerasanya udah sekarang ini udah less drama ya. Gue udah nggak mau Yes, lagi temenan namanya setuju gue. banyak banget dramanya. Udah Setuju. temenan aja. Setuju, Terus kan kalau dari dulu dengar nggak sih? Sadar nggak tahu sih kalau lu cowok-cowok ya. Kalau cewek gue ngerasanya dulu tuh cewek-cewek tuh iri-irian banget kalau sama teman. gue juga ngerasa karena temen gue banyak cewek. Iya kan temen gue main Banyak. sama si A nih, terus gue Ah. main sama si B, si A tuh kayak Sumpah, kesel. Parah sumpah, gitu. gue bisa relate Dulu itu. kayak gitu Oh, nggak oke sih? gitu. Iya, Iya, sumpah sumpah. dulu kayak gitu. Dan gue pun juga dulu sempet kayak gitu juga kayak Yes. saat temen gue main sama yang lain, gue juga kayak, ih kok dia main sama yang lain sih, gue gak diajak Ya, kayak gitu-gitu loh. Nah itu menurut gue bocil gitu loh. Jadi menurut Bocil. gue yaudah kalau dulu gak apa-apa nih, kalau sekarang Ya. harusnya udah kelar kan. Hmm. Nah tapi masih ada temen-temen gue yang kayak gitu. Jadi gue Ya, ngerasanya ya. itu mah zaman dulu kali bocil, kayak sekarang harusnya Ya, udah ya. enggak lah ya, kita udah Ya. gede, udah dewasa. Tiba-tiba Ya itu mobil udah, astagfirullah, gue takut. Kayak udah dewasa cukup lah, nggak usah drama-drama. Bener, Sekarang bener. main sama siapa aja. Lu Bener. bisa main sama gue, ayo. Lu nggak bisa main sama gue, Iya, main yang lain. iya. Bisa, it's okay, Nggak it's apa-apa. fine gitu. Termasuk ini yang sorry gue potong kayak Iya, apa-apa. gue tuh dulu waktu pas sekolah Hmm. gue termasuk orang yang masuk ke semua geng gitu, Mingle kemana-mana. mingle kemana-mana. Hmm. Sampai kadang orang bilang, wow jangan main sama si Arcam ini Ya, dia nemplok semana-mana sono ya. sini. Lah, maksud gue dari dulu tuh adalah orang yang berpegang teguh pada prinsip kalau gue bisa teman sama siapa aja Iya, gitu, gue juga nggak lagi. mengotak-ngotakan orang gitu. Kadang kan jeleknya geng-gengan itu kan ya bagusnya ada ya kayak solid segala macam ada. Cuman kalau jeleknya adalah kita jadi menutup diri gitu loh. Gue Iya dulu kan? kayak gitu lagi. Gue dulu kayak mingle sama Ini nggak siapa. sana sini kan? Kalau lagi ada mereka, gue mereka lagi sama dia. Iya. Lagi Bukan gitu loh. bukan bermaksud muka dua ya, Enggak tapi juga. namanya Enggak, itu nggak muka dua lah. enggak kan? Tapi orang banyak yang kira jadi muka Iya dua loh, kan. sumpah bener. Oh iya? Iya, banyak orang persepsinya kayak gitu. Makanya Hmm. pas Xiaomi bilang pertemanan perempuan tuh ada yang kayak gitu, gue somehow gue bisa relate gitu. Jangankan kayak gitu ya, orang yang masih kan kayak satu geng berlima nih, terus tiba-tiba kok yang main
cuma berdua atau bertiga itu bisa jadi permasalahan sendiri. Iya benar-benar. Iya. Ih, sering Oh, banget iya, itu. ya? Oh, Iya, gitu? iya, Satu sumpah. geng ada subunitnya lagi Iya. tuh. Astagfirullah. Gitu, Gengnya tuh ada lagi. Serius? Iya. Kayak ada Real. kayak memang 5 orang, pemain intinya 3 pasti. Iya benar. Sumpah. Kalau 3 bisa jadi 2. Iya. Kayak gitu tuh menurut gue ya wajar aja. Iya sih, namanya circle gede gitu menurut gua akan Betul. gimana? Lu kan memperkecil itu lagi yang mana yang paling cocok gitu kan. Iya anjir. Terus kan kalau misalkan main kayak gitu kan kayak available waktunya kan beda-beda ya. Iya. Mungkin kayak ada yang grup yang main sama grup gitu, kadang kayak gue pengen kesini tapi si A nggak bisa, berarti gue bisa sama B gitu. Bukan berarti kayak kita main celok sono sini gitu loh, tapi kayak ya udah. Pun akhirnya pas gue setelah lulus SMA gitu ya, gue merasakan manfaatnya dari nembak-nembok itu. Gue jadi yang pertama jadi nggak bergantungan sama orang. Terus yang kedua kalau grup itu bubar, gue nggak bubar. Oh iya Kadang bener-bener. ada yang sampai nggak join situ-situ. iya, karena kita nggak yang terlalu into banget sama grup itu kan. Terus yang ketiga gue jadi kayak bisa nanya ke siapapun gitu Iya, gue loh. juga kayak apa-apa jadi kalau Iya. gitu loh. Iya, jadi kayak gue alhamdulillahnya gue menjalin relasi baik dengan siapapun akhirnya. Gue malah juga jadi penghubung gitu loh. Tolong Iya. ngomongin ke gengnya ini dong. Iya, Kayak, sumpah. Ya udahlah. Sumpah, apalagi waktu pas bukber. Bukber itu kan kayak harapannya setelah lulus kan semua orang bisa join ya. Jadi kayak kadang coba deh lu ngechatin, nggak mau deh Cam, lu aja ngechat. Gitu kan kayak weh, ada apa memang gitu kan. Kayak akhirnya ya udah. Jadi gue yang penghubung juga, betul kayak kata Xiaomi itu gitu. Seru banget sih sebenarnya kalau kita nggak bergantungan sama orang ya sejujurnya. Yes. Itu SMA gue gitu tuh. Tapi kuliah gue begengan tuh. Kuliah gue begeng tuh. Bener. Tapi kan ya itu ya balik lagi namanya Kadang kita muncul sendiri gitu alami gak sih? Iya, Kayak sumpah, alami iya. gitu gak sih? Kayak kita nggak merencanakan Iya, kita itu nggak tapi merencana terbentuk tuh. sendiri Iya, gitu. terbentuk sendiri gitu Iya. terkadang tuh. Terus kayak orang kadang kalau orang lain mengasosiasikan kayak kadang ini orang geng-gengan banget padahal kita nggak pernah Iya, padahal berencana nggak pernah membentuk klaim geng itu gitu loh. Geng, tapi Iya. ya udah mereka doang yang temenan sama gue gitu loh. Iya, sumpah banget gue. Tapi lu tipikal nih kan ada dua tipikal ya, yang bisa temenan berkelompok atau yang kayak lebih dikit-dikit. Lu gimana? Kalau Bisa dua-duanya lagi. gue bisa dua-duanya, tergantung berkelompoknya berapa orang. Gue nggak bisa tuh berkelompok sebenarnya. Kalau berkelompok misalnya kayak 5 orang kah atau berapa? Iya segitu ya, 5 Oh 5 orang, 5 orang gue bisa aja sih sebenarnya. Gue Gua nggak bisa dua-duanya sih. Gue nggak bisa. Setelah gue sadari, maksudnya setiap gue punya kelompok yang banyak, gue tuh malah jadi kecil banget rasanya. Maksudnya gue Oh. akan menjadi nggak sound gitu loh. Jadi akan kadang rasanya yang lain udah banyak yang sound banget nih. Jadi mereka yang ngobrol jadi gue jadi yang paling terkecilnya gitu loh. Jadi nggak Oke, kelihatan gitu loh. oke. Kayak suara gue tuh voice gue Tidak nggak meter didengar gitu loh. gitu Iya ya. kayak gitu. Sementara kalau gue temenan kayak cuma berdua bertiga gitu malah awet-awet gitu. Kayak Oh, iya. bener. paling banyak sebenarnya berdua sih gue awet. Karena gue rasanya udah kan kita emang berdua ngobrol cuma Iya. apa? Ya, cuma dua berdua, arah dua langsung doang. gitu kan. Gue kalau bisa berlima rame-ramean, gue tuh ngerasa jadi gue tuh nggak banyak ngomong. Jadi kayak yaudah mereka aja yang udah ngomong gitu. Jadi gue paling diam gitu. Jadi kalau misalnya kayak terlalu rame gitu, nggak bisa gue. Gue orangnya bisa-bisa aja semua berdua. Tapi ya memang maksimal banget menurut gue 5 sih. 5, kalau udah lebih dari 5 gue kayak Iya, terus Waduh, gue ini kayak rame rasanya banget. kalau udah rame gitu ada aja dramanya gitu loh. iya. Kadang kayak Gua- drama yang tidak kita ciptakan tapi itu tercipta Jadi gua sendiri kayak, gitu. Aduh, draining banget gue kalau temen berame-rame itu. Bener. Kadang gue juga ngerasa Kayak kayak mau gitu banget. ngumpul aja Ribet pasti kan? dulu aja. Iya anjir. Entah ini beda pendapat Iya, segala sumpah, macam sumpah. bla bla bla. Kalau berdua kan udah ya lu main ini enggak ayo ini ayo gitu udah gitu. Iya, Kalau jadi- berlima bertujuh tuh gue capek sendiri Capek mau baru sendiri mau pasti. atur rencana aja udah capek banget gitu. Iya. Iya, Cam. Aman, Cam. Aman, Cam. Gue takutnya lu masuk tol Iya, aman. Cibitung. Itu kan kita bisa balik ke rumah gua. Bisa sih. PR juga ya. Cara guys. Gitu sih. Tapi kalau misalnya lu nih Robby, Xiaomi, Apa tuh? apa sih kayak value yang lu pegang banget kalau lu berteman sama orang gitu? Berteman sewajarnya Oh, aja iya, sih. benar. Berteman Menurut sewajarnya gue aja. nggak usah terlalu dekat sama orang, nggak usah terlalu terbuka juga sama orang. Boundaries ya, Boundaries. balik lagi Set ke boundaries boundaries juga, ya. set boundaries juga. Boundaries paling Boundaries. penting sih dalam Paling pertemanan. penting. By the way, gue pengen nanya deh. Kan orang-orang tuh banyak yang sekarang ngomong tuh kayak cowok nggak bisa temenan sama cewek. Menurut kalian gimana tuh? Karena kan ini masih berhubungan dengan boundaries ya. Karena kalau menurut gue bisa aja asal mereka
bisa setting boundaries itu Iya, setting nggak boundaries. sedekat itu gitu. Iya menurut gue yang mungkin itu bagi yang Ya, sabar, Bang. intens Sabar, banget sabar. kali ya. Menurut gue kalau intens nggak bisa sih. Hmm. Kalau yang lu beneran kayak chatan ngabarin setiap hari, menurut gue itu nggak wajar sih sebagai cuma teman doang. Kalau misalnya Ya sih. dua itu, iya Ya maksud sih, gue nggak wajar sih itu ya. makanya set boundaries itu loh. Kalau emang lu cuma temenan doang, ya sewajarnya aja. Hmm. Nggak usah terlalu dekat yang tiap hari chatin atau jalan terus tiap hari gitu. Menurut gue itu udah aneh sih, nggak teman. Tapi menurut gue bisa aja. Tapi asal ada awal komitmen nggak boleh suka gitu. Nggak bisa. How? Gitu. Enggak, gue pernah dan it works. Gue pernah. Lu siapa tau ceweknya baper, lu nggak tahu. Iya juga ya sih, gue juga nggak tahu Kayak sih. gitu tuh nggak bisa tahu. Namanya udah cewek sama cowok chatan tiap hari, itu udah ada kayak minimal udah bergantungan gitu loh, udah ada rasa, udah kebiasaan. Iya lagi. Udah Kok gue nonton iya lagi. Oh iya lagi. Gue Oh baru iya. nonton sekarang kayak. Nggak Iya, mungkin. Jadi kayak dia demanding gitu loh jadinya. Iya kan? Kayak kok ini kayak jadi suatu kewajiban Iya gitu. kan? Itu Padahal nggak bisa. Padahal kok, oh iya gue baru sadar lagi, oh iya bener lagi. Nggak bisa, Bener-bener. cewek cuma temenan doang. Harus ada, ya minimal nggak usah chatan lah, mesti ketemu beberapa kali masih oke. Maksudnya chatan seperlunya aja gitu. Kalau udah intens gitu, nggak bisa sih menurut gue. Kalau menurut kalian? Sama, gue juga setuju banget. Kalau gue kok mungkin karena gue nggak ngerasa kali ya jadi kayak Rasa lu ya? tapi setelah gue telah apa Iya yang juga lo ya. omongin, iya juga ya kalau jadi kayak ada yang demanding gitu Iya ya kan? dari satu Maksudnya dan lainnya. minimal jadi kebiasaan gitu loh. Bener. Jadi udah itu udah menurut gua Susah diubah juga sih menurut gue kalau udah Iya kan? udah terbentuk pola yang kayak gitu susah diubah sih. sudah menurut gue. diubah kan, tapi nggak wajar kan? Nggak Nggak wajar wajar sih. kalau misalnya lalu misalnya punya cewek nih, misalnya punya pacar terus lu masih temen lu begitu. Ya Aneh ya, aneh juga. ya. Aneh lah, nggak bisa. Kalau gue baca apa? Wih lambu. Lanjut. Gitu kan begini ya. Ada posisi tidur aja udah. Iya, udah gandul. Iya jadi gitu sih menurut gua nggak bisa sih temenan. Dan makanya balik lagi ya, temenan harus sewajarnya aja. Betul. Kalau emang intensi lu mau dekat ya udah pacaran gitu bener, nggak usah sosok kita kan temenan ya, kita kan temenan ya nggak usah kayak Iya, gitu. Kalau mau bener. temenan ya biasa aja gitu. Kalau mau pacaran ya udah ngomong Kanan, gitu, Bu. jelasin, kasih Kita mau langsung ke situ, nggak muter-muter Oh, dulu boleh, sekalian terserah ngobrol. lu. Bisa ngobrol. Ya Kan biar rame nggak sih? Terus Maksudnya ini aja. baru 40. Baru 40. Boleh. 40 menit. Bener sih. Terus kalau misalkan nih menurut kalian kan tadi ya kita bicara tentang friendship heartbreak ya. Kalau misalkan ada orang yang minjem ke kalian, minjem duit gitu, gimana? Ini kan masih relate juga nih ke Oh, iya, pertemanan, kan teman kalian ya. bisa merusak pertemanan ini Banyak kan. banget lagi. Gimana? Gue banyak banget lagi Sama. kayak gitu. Sama lagi. Jadi ya gitulah, kalau orang minjem kan jadi yang lebih galak ya. Serius, Yang- bener banget. Jadi yang lebih galak terus ntar tiba-tiba ngilang. Terus gue ngalamin Iya beberapa anjir. kali. Kenapa ya polanya kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Anjir, Polanya aneh sama banget. ya. Iya, kayak dia semua minjem, orang, terus weh. ngilang. Udah kultur ya. Iya terus jadi kita yang ngemis-ngemis gitu loh. Sumpah, Jadi kita bener yang banget. gak enak gitu kayak mau Iya, nagih ya, kan iya, duit iya, kita bener, gitu. bener, Padahal bener. duit kita, tapi pas kita mau nagih kok rasanya kayak, Kayak kita kita, yang mau minjem ya, kayak minta, ya, Pak, kayak, kembalikan tolong duit balikin duit saya. saya gitu kayak. Terus dia kayak belum ada gitu. Terus gue paling gak suka gini sih, misalnya gue tuh kan gue suka nonton konser kan, kalian tahu kan. Terus kayak ada yang minjem nih misalnya mau minjem sekian juta, terus gue bilang gak ada, terus dia ngomong kayak gini, lalu buat konser ada. Hey, Hey. buat minjemin lu nggak ada. Iya, Hey. menurut kamu. Iya. Hey Gue emosi nih kalau misalnya masalah minjem duit gue belum dibalikin. Hey, kayak, balikin guys. hey, duit konser ada, buat lu pinjemin ya nggak ada. Iya, gitu. weh. Ya, Prioritas, iya, prioritas. lu siapa Prioritas. gitu loh. Hello, terus bawa buat itu ada ngapain sih gitu. Terus ya itu sedihnya tuh kalau pada bohong sih, jadi suka kayak Iya, orang tuanya sumpah, sakit sumpah. lah apalah, Ah, bawa- iya. Iya bawa banget. bohong Iya lah banget. pokoknya yang sedih-sedih, bikin cerita sedih gitu ya. Besoknya dia jalan-jalan beli barang Iya, baru iya, segala iya. macam kayak Temen gue ada tuh, ah, ngakunya bapaknya stroke. oh iya. Besoknya beli iPhone. Hey, teman saya, kembalikan uang saya. Temen gue juga belum pernah balikin duit gue. Gue Ya udah bisa, Allah. gue udah bisa DP mobil gitu. Gue udah Anjir. bayar utang ya, tolong ya Tap- teman-temanku. Tapi ada nggak sih kayak indikator yang bisa kalian kayak longgarin gitu loh, kayak misalkan kayak dia pengen minjem nih tapi kayak oke deh ini kayak oke deh buat dipinjemin tapi kayak kadang kagak deh kayaknya lu
nggak masuk kriteria ini gitu. Ada nggak sih kalau di kalian? Kriteria ya. Gue ketika dia emang butuh banget, mungkin pasti gue usahakan gue pinjemin. Gimana cara tahu dia butuh banget atau Sebenarnya alasan dia sih, ya mungkin emang dia bisa bohong ya. Cuman kan kalau itu bener kayak kasihan gak sih? kasihan? Gue kayak dia alasan, Kalau oh gua bapak gue sekarang, stroke. Kayak, karena kasihan, udah sering bro. dibohongin kayak gitu ya soal minjem duit, sekarang gue nggak pernah lagi sih. Astagfirullah. Oh, Kenapa boy? Enggak. Gue malah ngeliat itu apa sih? Maaf ya kak. Terus jadi sekarang gue intinya Ya selagi Allah, lu ini masih kenapa? kenapa? Ramai sekali. Enggak apa-apa, enggak. Ini Kayak ramai dicor banget. deh jalanannya. Lanjut guys. Nah, gue Lanjut, bilang guys. kalau sekarang selagi dia belum Kayaknya bisa jadi masih kayak mendingan belok aja Iya, deh kita daripada belok. kena macet. Kita belok. Oh, Ini kayak lagi di lagi aspal. perbaikannya. Nah, pokoknya selagi dia bisa makan, gue gak akan bantuin gitu. Kecuali dia bener-bener yang gue bener-bener gak ada makan, itu baru gue tolongin, gue Oke. beliin makan segala macem buat temen Oke. gue gitu. Tapi selagi buat alasan yang gak jelas, minta uang doang, enggak. Karena gue pernah juga tuh yang kayak gue pernah lah ngomong sama kalian gue punya teman yang minjem uang, alasannya entah sakit atau apa, pokoknya sedih lah, jual cerita sedihnya. Taunya dia itu gunain duitnya buat beli kado pacarnya. Allahu Akbar, nggak penting banget. Woi. Beliin anjir. Nggak penting Woi. banget, ya ampun. Kayak, lu gak punya duit tapi lu mau ngaduin pacar minjem duit orang. Sumpah nggak. Woi, Kayak dia minjem duit orang buat lifestyle. iya. Itu Itu sesuatu buat yang orang kayak lain lagi gitu no, loh. Bukan no, buat no, dirinya, no. gitu buat orang lain. No. Wah, damn. Tapi gue punya satu cara sih sekarang sih. Apa? Gak gue pinjemin, cuman gue kasih tapi nggak sesuai nominalnya. Gue juga pakai cara itu. Misalnya kayak, oh gue minjem dong, let's say 1 juta, nggak gue kasih. Benar. Nggak gue pinjemin, cuman kayak gue kasih aja kayak ya Iya. 2,5 lah gitu. Iya, kayak iya. gimana. Yang penting kan hati gue ikhlas gitu. Iya iya. Terus kalau misalkan gue kayak misalkan tadi si mirip-mirip kayak Robby, misalkan kayak dia minjem 1 juta gitu ya. Terus gue kayak ada satu batasan yang kayak kalau dia balikin ya alhamdulillah, kalau kagak dibalikin gue juga kagak nyesek banget gitu loh. gue macet kenapa? Ya Allah, kenapa dia macet? Langsung muter aja. Iya langsung muter aja gue. Langsung kesana aja dah. Terus iya itu kayak misalkan dia minjem 1 juta nih, terus batasan ikhlas gue misalkan kayak 500 gitu. Kalau dia balikin duit gue ya alhamdulillah, kalau kagak balikin ya ya udahlah, karena kita masih ada apa akhirat lah ya, kita percaya sama akhirat, biar dia ditagih akhirat. Tapi kalau kayak gitu tuh tapi Kan harus kita, kalau kayak gitu tuh orang misalnya dia lupa nih. Terus katanya ada kewajiban kita harus ingetin. iya Iya, benar, memang. memang harus ada Memang kewajiban harus. ingetin. Oh. Kayak paling nggak kita meringankan hisapnya dia di akhirat lah istilahnya gitu. Tapi kalau kita nggak ingetin, terus dia emang pure lupa nih, itu gimana? Nah itu gue belum bisa menjawab karena gue belum tahu ilmunya. Iya, gue jadi kayak ini kalau gue diemin aja sih, dia beneran lupa, dia kena nggak sih? Mungkin kalau kita ikhlas dia aman kali ya. Iya, Cuman kalau kita nggak ikhlas, mungkin. mungkin nggak tahu juga Tapi sih. kayaknya possibility-nya sedikit nggak sih kalau orang minjem terus lupa gitu? Bisa jadi tau. Bisa Gue jadi merasa sih. kayaknya ada satu temen gue nih, dia kayak lupa deh. Tapi soalnya kita masih bener-bener main gitu loh. Tapi dia kayak lupa deh, dia pernah minjem duit. Tapi satu sisi gue nah gitu nggak enak karena bener kita masih main banget gitu kan. Tapi lo ingat, tapi itu lo harus ada kewajiban buat nagih. Kalau kayak gitu nih. Kalau secara agama, Iya, kalau secara agama karena lu ingat konteksnya, kecuali kalau lu yang pemberi hutang lu lupa gitu. Oh gitu. Gitu. Setahu gue sih Iya, gitu. gue ingat. Berarti gue harus ingetin ya. Iya, harus lu ingetin karena lu ada kewajiban juga untuk ngingetin dia buat Tuh kan, bayar. males banget gue ngingetin kayak gini. Udah deh, gue Bener. segera minjem deh. iya. Bener. Gue tuh kalau Yes. ngingetin tuh rasanya kayak gue minta-minta gitu loh. Iya, Terus jadi anjir. terus gue ngerasanya kalau kita udah temenan terus kayak udah dapet pinjaman uang ini, kita tuh temennya jadi kayak udah nggak enak gitu loh. Sumpah, iya Kayak banget. udah nggak enak gitu kalau main tuh jadi kayak Aneh, rasanya canggung iya canggung, gitu. jadi canggung gitu loh, kayak jadi punten-punten banget gitu. Ya yang tadi lekat tuh jadi kayak maaf banget nih gue butuh duitnya gini-gini kan kayak udah jadi Iya, formal banget ya. bener. Udah jadi nggak enak gitu loh. Jadi gue banyak banget punya teman yang akhirnya nggak temenan lagi gara-gara pernah minjem uang. Iya, Oh, bener oke. bener Itu bener. bikin gue sedih karena kan gue rasanya gue minjemin duit karena gue masih temen lu loh. Gue mau Iya, temenan sama bener. lu, gue makanya gue pinjemin karena you're my friend gitu ya. Terus ketika gue udah pinjemin terus dia malah kayak gitu, terus kita jadi nggak temenan. Jadi kayak ngapain lu minjem duit buat malah kita jadi nggak temenan gitu. Kan emang worth it itu minjem duit tapi kita jadi nggak temenan gitu. Itu sih. Kalau dari gue pribadi sih ya itu ya, kayak ada batasan keikhlasan kita buat merelakan uang itu pergi gitu loh.
kadang kayak gitu tuh perlu karena Tapi kalau di kebiasaan dong. iya, tapi kadang gue tuh Oh, di jalan. nggak tahu itu orang aneh. Jadi kalau gue tuh termasuk orang yang salah satu memiliki prinsip yang kalau dia berani ngutang berarti dia berani mempermalukan dirinya sendiri gitu. Kadang kan kalau ngutang itu kan kadang malu ya, nggak tahu ya orang lain ya, maksudnya kalau gue pribadi malu gitu. Nah kadang kalau dia udah berani menurunkan standar apa atau egonya dia sendiri berarti dia udah siap untuk untuk mempermalukan dirinya sendiri, kayak dia ya quote and quote kan ngutang kan sama aja kayak meminta-minta gitu nggak sih? Meminta belas kasihan orang gitu kan. BTW masuknya dari mana, Cam? Sana ya? Iya, Yang sana ya? muternya di sini. Gitu. Jadi gue kalau ada orang minjem, somehow gue nggak apa-apa, tapi gue ngeliat orangnya juga dia. Iya, Iya, gue juga komit. sih sebenarnya kalau emang dia udah pernah minjem sebalikin gue kayak udah percaya sih. Bener. Tapi kalau yang kayak udah sekali nggak pernah balikin, jadi gue nggak akan pernah mau lagi. Terus Traumanya juga, pasti ada banget ya. Terus gue jadi kayak ya udah kalau emang gak temenan lagi juga ya udah. Iya. Gue sekarang udah bener-bener kalau misalnya gue nggak temenan sama orang tuh udah titik apa apa. Kan dulu gue masih takut ya. Gue harus masih temenan sama dia, gue harus masih berusaha Bener. untuk temenan sama dia. Sekarang gue udah nggak. Lu nggak mau temenan sama gue, ya udah sana lu pergi, lu cabut gitu. Dan gue juga kalau gue nggak cocok sama tuh Simple orang ya, itu, jadi lebih gue yang simple. cabut ya. Sekarang simpel aja, gak cocok cabut, gak suka cabut. Gak usah drama deh gitu. Capek Apalagi ya. kita Iya, kan capek udah gue. makin dewasa, udah Iya maksud gue udah lah, udah fokusnya udah beda udah gitu loh. gede gitu, nggak usah drama-drama pertemanan lagi, capek gitu. Temenan Capek biasa-biasa pasti. aja yang Draining banget have pasti. fun aja sih gitu kan. Kayak ngapain sih? Bener Ih, banget kok sih. gelap banget tuh kan ya? Kayak mau hujan gede deh. Ini hujan. Bagus Tapi tadi kayak- dari sini. Tapi kayak dari sono kayak udah hujan. Iya, dari sini bagus. Jadi menurut gue ya gitu sih ya, friendship heartbreak tuh kadang Iya. bikin sakit tapi kadang bikin merefleksi diri kita sendiri Bener-bener. buat Tapi justru itu ya dengan pengalaman-pengalaman itu yang bikin kita sekarang menjadi orang kita sekarang Yes, gitu loh. mendewasakan Udah diri bisa juga. legowo sama pertemanan, udah bisa Heeh. dewasa sama pertemanan, udah nggak drama-drama lagi. Sekarang pun bener. gue sekarang liatnya drama temen gue yang pada drama-drama sama temennya gitu. Dan sementara gue nggak ada lagi drama sama temen gue kayak Jadi kayak nggak alhamdulillah relate gitu ya, kayak Iya, alhamdulillah sekarang gitu gue ya. udah nggak ada lagi gue Bener, kayak gitu bener, dan bener. karena dulu udah sebanyak itu yang gue alami gitu. Jadi terbentur gitu. Iya, bener. Bener. Keren tuh kata-katanya tuh. Terbentuk ya, bener. Iya, jadi ya kayak ya udah. Bener. Makanya semakin banyak pengalaman yang enak-enak itu nggak apa-apa guys. Itu membuat kita belajar Yes. gitu. Nah, setuju. Entah nggak friendship doang ya, kayak life juga, kayak pasangan hidup juga gitu kan. Bener. Kan yang pacaran juga gitu kan. Maksudnya Bener. yang pernah ngalamin heartbroken juga kan jadi pelajaran Betul. kan untuk pasangan berikutnya kan. Sama aja sebenarnya friendship sama relationship tuh menurut gue mirip-mirip aja, bedanya Iya. not in a romantic way Iya, aja kan. Tapi bener. pada ujungnya Prosesnya sama-sama tentang mirip-mirip. kecocokan juga kan sama orang tersebut gitu. Jadi ya kayak gitulah kehidupan. By the way, wait, ini kok kita kesini? Ya Ini gue kita kira kanan emang apa mau kiri? muter lagi. Ini kiri. Mau masuk? Iya, gue kira lu emang mau sengaja muter Oh, lagi. enggak, pengen masuk. Anjir. Jadi kan Ikutin macet ini. di situ. Iya, ikutin ini aja lagi. Oh, nggak Oke, apa-apa. oke. Nah, kalau closing statement dari lu apa nih, Bob? Ya tadi gua kan udah berteman Iya. sebenarnya. Kalau Sama gue setuju, bertemanlah sewajarnya. Teman sewajarnya. Set boundaries. Set Set boundaries, boundaries. Yes. benar. Dan gak usah terlalu bawa perasaan banget sama Bener. teman-teman, gak usah terlalu dekat, gak usah terlalu ngerasa lu keluarganya, gak usah biasa aja gitu. Setuju lagi Bener. Biasa aja udah. Kalau closing statement dari gue ya tadi ya, set boundaries itu penting. Terus tahu diri kita sendiri dulu sih yang lebih pentingnya, kayak Yes. kadang kalau kita udah tahu diri kita Iya. mau apa dari orang lain, bukan mau apa kita mengekspektasikan apa ya, tapi kayak kita mencari apa di pertemanan itu juga menurut gue perlu sih. Kadang gue tuh merasa kayak ada orang-orang yang gue rasa ini orang masih punya benefit di hidup gue. Kayak kadang ada orang-orang yang emang kayaknya ini udah nggak ada benefitnya Oh, di situ ya, Cam, ya? sebenarnya. Buat hidup gue aja kayak ya udah gitu, gue akan biasa aja, termasuk dalam hal hutang piutang gitu ya. Gue lebih berhati-hati lah Soalnya dalam, berteman sama siapa aja, tapi Bener. ya udah secukupnya aja, sewajarnya Bener. aja. termasuk dalam hal berhutang itu gue juga lebih berhati-hati. Kalau dia pengen minjem ya berarti dia udah siap untuk menurunkan egonya, untuk ya quote and quote Sekarang gua kalau dia meminta minjem belas kayak, kasihan orang Gua gitu. ada orang yang minjem, gue udah siap gue kehilangan dia. Iya sebenar, Kayak gitu. pasti Gua ada kehilangan duitnya. pasti ada kayak Gua gitu ya, kehilangan orangnya gitu. ada momennya kayak gitu. Iya. Bener sih, gue juga Rasanya gua kayak juga- kalau udah diminjem kayak, udah pertemanan kita udah di sini nih. gitu. Ini apa nih? Kok rame banget aspal? Selamat datang. Mohon jangan tinggalkan Terima kasih. kendaraan
Sini ribet banget lo kayaknya. Aman jam. Terus Jadi gitu guys. yes, itu salah satu Hard. hal yang menurut gue cukup krusial di usia Yes, 25 pertemanan, juga. friendship itu harus dipilah-pilih lagi guys teman-teman Bener. kalian. Kalau ngerasa temennya toxic, mending tinggalin. Tinggalin. Jangan ngerasa secepat kayak mungkin iya, ya. jangan ngerasa kayak dia Tinggalin temen secepat gue, dia mungkin. cuma ada, nggak usah. Kalau udah ngerasa dia nggak baik buat lu, Tinggalin berpengaruh secepat buruk, mungkin. udah tinggalin aja ya. Gitu guys. Gitu. Oke. By the way, kalau ada yang mau ketemu kita ada di mana nih sekarang nih? Kita ada di Living World Kota Wisata. Tapi nggak tahu kalau ini video diunggah kita masih di Living World apa Masih enggak. kabarin sampai sekarang masih gitu kan komennya. Oh iya ya. Kalau udah masih sampai sekarang masih nyari parkir di Living Oke World. guys, thank you. Oke, Oke, guys. bye-bye. Jangan lupa Bye. komen-komen di bawah. Pengalaman kalian juga. Pengalaman kalian tentang hutang piutang, Dan Pertemanan. friendship khususnya. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.